saya Yesvidia. Selamat datang di forum group discussions yang membahas tentang science management. Nah, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan kita mengenai science management, video pembahasannya ada di video yang sebelumnya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di video sebelumnya. Nah, kita akan bahas di sini. Oke, baik. Saya Judan Al-Fauzi. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Elvina Audia Mahaputri. Elvina bertanya, di antara beberapa metode pendekatan, menurut kalian yang mana yang paling mudah dan hasilnya optimal untuk kasus-kasus di industri? Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Elvina mengenai pendekatan yang seperti apa sih yang cocok untuk kita lakukan di beberapa perusahaan untuk mengendalikan keputusan atau suatu permasalahan. Nah, menurut saya pendekatan science management adalah salah satu jawabannya. Karena kenapa? Dari video yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan science management ini meliputi 5 pendekatan secara mendasar. Yang pertama adalah mengobservasi datangnya masalah gitu. Dan yang kedua adalah menjabarkan, yang ketiga merumuskan, yang keempat memecahkan, dan yang kelima terakhir adalah implementasi. Di situ dijelaskan bahwa dalam memaknai sebuah permasalahan yang ada di suatu perusahaan, dalam metode ini kita rangkum menjadi sesuatu yang sistematis. Jadi kita mengetahui secara rinci permasalahannya itu yang seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di video kami yang sebelumnya. Meskipun balik lagi ya teman-teman, dalam memecahkan suatu masalah pasti balik lagi ke perusahaannya itu sendiri. Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, mulai dari perusahaan itu bergerak di bidang apa, mulai dari permasalahan itu datangnya dari mana. Itu kan pasti disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalahan itu sendiri. Mungkin segitu teman-teman, mungkin ada yang mau. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan pertama. Untuk mencari permasalahan yang muncul dalam dunia industri, bisa dilakukan 3 metode. Metode optimasi klasik, metode operasional riset, dan metode simulasi. Ketika menggunakan metode optimasi, kita tidak mungkin terus-terusan memaksimalkan produksi. Bagaimana dengan pemasarannya? Maka muncullah pendekatan operational research yang melengkapi metode optimasi klasik. Sejauh ini, permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dapat diselesaikan dengan metode operational research. Program linier dapat diselesaikan secara akurat dengan menggunakan software dan data analis. Sementara program non-linier seperti supply and demand bisa dilakukan dengan memahami supply chain atau rantai pasokan. Kesimpulan yang saya dapat dari jawaban tadi adalah dalam pendekatan science management, permasalahan yang muncul dapat dicarikan solusi dengan cara perhitungan matematika dan statistika. Metode optimasi klasik mungkin sudah cukup untuk menyelesaikan perhitungan sederhana sebagaimana caranya meraih keuntungan tinggi dengan biaya yang rendah tanpa mengurangi kualitas produk. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, sumber daya yang tersedia semakin terbatas sehingga menjadi variabel pembatas. Oleh karena itu, metode operational research muncul untuk melengkapi metode optimasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Maulana dari kelompok 3. Saya akan membacakan pertanyaan dari saudara Erwin Indra Nugraha dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, pada penjelasan di atas bahwa transportasi dikirim dari pabrik yang ongkosnya paling murah, sesuai dengan fungsi dari model transportasi. Apabila kasusnya ada pabrik yang jaraknya lebih jauh, tetapi ongkosnya murah, dan ada juga pabrik yang lebih dekat, tapi ongkosnya mahal, kita harus mengambil yang mana agar ongkos tetap minim, tetapi tetap optimal? Minta dijelaskan juga. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kang Edwin. Faktor pertama yang harus kita lihat yaitu barang apa yang akan kita kirim. Semisal barangnya itu mempunyai tingkat ketahanan yang relatif pendek, nah seharusnya kita kirim
pabrik makanan atau pabrik yang menghasilkan barang yang mudah pecah. Nah, menurut saya, jika kita mengirim barang-barang tersebut atau barang yang relatif mempunyai ketahanan yang pendek, gak apa-apa kita pakai pengiriman yang singkat tetapi cukup mahal. Tapi nantinya ini akan mempengaruhi dari harganya barang tersebut. Nanti barang tersebut harganya mengikuti harga transportasinya. Nah, sebaliknya, jika barangnya itu mempunyai tingkat ketahanan yang relatif panjang, gak apa-apa kita pakai pengiriman yang agak lama tapi mempunyai harga yang cukup murah. Oke, baik. Yang saya tangkap dari jawabannya Haryawati, kita harus mempertimbangkan ketahanan barang hingga sampai ke konsumen agar kualitas tetap terjaga. Memperhitungkan ongkos terbaik untuk tiap pengiriman, lebih fokus lagi ke supply chain, rantai pasok, agar proses distribusi terus optimal. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tasep Miftah Farid, bahwa science management itu merupakan metode problem solving dengan pendekatan ilmu sains dalam kegiatan manajemen, bisnis, dan lain-lain. Pertanyaan dari Kang Miftah adalah, apakah dapat ditarik benang merah bahwasanya segala permasalahan terkait bidang-bidang yang berhubungan dengan matematika, seperti halnya arsitektur atau teknik sipil, dapat diselesaikan dengan pendekatan science management? Lalu, terkait data analis, apakah bisa masuk ke dalam ranah science management atau teknik industri? Terima kasih. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Kang Iman. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ed Miftah Farid. Apakah permasalahan teknik sipil atau arsitektur dapat diselesaikan dengan science management? Jawabannya tentu saja bisa. Mengapa? Karena setiap teknik pasti memiliki metode-metode tersendiri, terutama pada zaman sekarang harus dilakukan science management berdasarkan statistika dan matematikanya. Kita analisis terlebih dahulu masalah yang ada, kemudian dicari formulasi yang sesuai dan metode, kemudian diimplementasikan dalam bidang tersebut. Dalam hal ini adalah bidang arsitektur. Terkait dengan pekerjaan sebagai data analis, apakah masuk ranah science management dalam ke teknik industrian? Nah, terkait pekerjaan sebagai data analis, pekerjaan ini masuk ranah science management dalam hal memanipulasi dan merekayasa data. Namun, tantangannya bagi kita sebagai lulusan teknik industri adalah kita belum terbiasa untuk menguasai software dan pemrograman komputer yang biasa dilakukan teknik informatika. Kalaupun ingin bekerja di bidang analis, pekerjaan yang cocok bagi lulusan teknik industri, misalnya People Development Analyst dan Organization Development Analyst yang berhubungan dengan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari Kang Iman. Untuk perkembangan karir ke depan, setelah kita menjadi lulusan sarjana teknik industri, saya pikir berbagai macam jenis pekerjaan terbuka lebar untuk kita sebagai lulusan sarjana teknik industri. Namun, yang lebih utama, kalau bisa kita usahakan kita menjadi seorang pengusaha. Dengan kita membuat perusahaan sendiri berdasarkan ilmu yang sudah kita dapat di perkuliahan ini, contohnya science management, menurut saya ini bisa menjadi dasar bagi kita dalam membangun dan mengelola sebuah bisnis di tengah persaingan global yang mengedepankan sains dan teknologi. Apalagi ada tantangan di era pandemi COVID-19 ini.